Anak versus orang tua, menang mana? This is Brian's story. Halo, seperti janji gue kemarin, gue akan sharing ke kalian tentang bagaimana caranya untuk kita meyakinkan orang tua supaya mereka mendukung keinginan kita dalam memilih jurusan. Nah, sebelum lanjut, gue mau kita samain persepsi dulu tentang orang tua yang memilihkan jurusan untuk anak-anaknya. Semua pilihan yang mereka buat itu didasari pada satu hal, yakni rasa sayang mereka kepada anak-anak mereka. Mereka mau anak-anak mereka di masa depan itu sukses, berhasil, hidup nyaman. Karenanya mereka memilihkan sesuatu yang menurut mereka yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, salah tidak kalau orang tua memilihkan jurusan untuk anak-anaknya? Kalau menurut gua, tidak salah, karena dasarnya benar. Dasarnya adalah rasa sayang orang tua kepada anak-anaknya. Yang salah adalah ketika anak-anak tidak bisa mengkomunikasikan dengan benar apa kemauan mereka. Hasilnya adalah anak-anak kemudian diperhadapkan dengan pilihan yang dilematis. Antara mengikuti kemauan mereka dan menjalani mimpi mereka, atau mengikuti kemauan orang tua dan bisa saja mereka tersiksa saat proses perkuliahan. Dulu, gue pernah ada di posisi dilematis seperti itu. Saat tahun 2006, opa gue datang dan bilang kalau opa gue sudah memilihkan gue harus jadi apa nanti di masa depan. Bahkan, dia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Uang, koneksi, semuanya sudah ada, gue tinggal nurut dan tinggal mangut aja ikut apa yang dia mau. Gue menolak, tapi cuma bisa menolak dalam hati karena gue nggak mau buat ngecewain dia. Singkat cerita, tahun 2012 gue memberanikan diri untuk ngomong ke opa gue kalau gue punya mimpi sendiri dan gue mau mewujudkan mimpi gue itu. Dan akhirnya dia bisa gue yakinkan. Gimana caranya gue ngeyakinin opa gue? Ini akan kita bahas. Yang pertama adalah tentukan goals kalian, karena kebanyakan orang tua menentukan jurusan untuk anak-anaknya karena anak-anaknya ini nggak tahu goalsnya apa. Kalau ditanya kamu mau masuk jurusan apa, jawabnya nggak tahu. Kamu mau jadi apa nanti di masa depan, nggak tahu. Karena ketidaktahuan inilah orang tua yang mengambil inisiatif untuk memilihkan jurusan. Akhirnya apa? Karena anak-anak tidak mengenal diri mereka, di tengah-tengah perkuliahan mereka tidak menikmati proses perkuliahan itu. Orang nggak tahu apa-apa, yang penting mereka nggak jadi pengangguran, yang penting mereka nurut sama orang tua, yang penting mereka kuliah, sementara mereka tidak mengenal ketertarikan akademik dan kebisaan mereka apa, jadi mereka tuh asal kuliah aja. Banyak yang kayak gini, dan akhirnya apa? IPK jelek, kuliah nggak selesai, bahkan ada sampai yang DO. Gimana caranya menentukan goals? Coba cek video gue yang pertama, di sana gue udah ngomong panjang lebar tentang bagaimana caranya untuk menentukan goals. Kalian harus buktikan diri kalian bahwa kalian bisa. Waktu SMA, gue sudah tertarik dengan ekonomi. Jadi waktu pemilihan jurusan, gue memilih IPS. Bukan karena gue bodoh ya, karena banyak orang yang underestimate dengan orang IPS yang bilang orang IPA lebih pintar dari orang IPS dan orang IPS bodoh. Ntar lah gue bahas di video gue yang lain tentang IPA IPS mana yang lebih pintar. Setelah gue masuk IPS, gue buktiin ke orang tua gue. Gue perdalam ilmu ekonomi yang gue pelajari di kelas. Gue maksimalin nilai rapot gue sampai gue selalu dapat ranking. Kalau ada lomba, gue ikut lomba, bahkan gue ikut Olimpiade Sains Nasional untuk mata pelajaran ekonomi. Gue tunjukin ke mereka kalau gue bisa. Ini loh ketertarikan gue, ini loh kebisaan gue, ini loh goals gue yang udah gue tentuin dari sekarang, yang mau gue perjuangin untuk masa depan gue. Jangan datang ke orang tua kalian hanya dengan omong kosong, cuma ngomong mau ini, mau itu, tapi nggak ada bukti.
Selanjutnya, perkenalkan kepada orang tua kalian tentang jurusan yang ingin kalian ambil. Spesifikasinya harus lengkap. Contohnya, jurusan ini mempelajari tentang apa? Kalau kalian mau ngambil DKV, apa itu DKV? Karena belum tentu orang tua kalian paham dengan jurusan yang kalian pilih. Yang kedua, masa belajarnya berapa lama, berapa semester. Yang ketiga, peluang karirnya apa. Dan yang paling penting, yang terakhir dari spesifikasi jurusan adalah coba kalian cari tahu tokoh-tokoh besar dari jurusan ini siapa aja, mereka yang sudah berhasil siapa aja yang dulunya mempelajari jurusan ini. Kasih tahu ke orang tua kalian bahwa jurusan yang kalian pilih ini juga menjanjikan masa depannya. Tempatkan orang tua kalian sebagai investor dan kalian sebagai pebisnis yang membutuhkan investasi. Tidak ada investor yang mau berinvestasi hanya dengan omong kosong. Kalian harus membawakan mereka data real. Inilah kenapa dalam tips gua yang sebelumnya, gua minta kalian untuk bawa data, spesifikasi dari mata kuliah, dan nilai rapot atau segala achievement kalian yang kalian dapat sewaktu SMA. Ini akan sangat membantu. Selain itu, selain data yang kalian bawa, kalian juga harus membawa target. Seorang yang berinvestasi, tujuan investasinya adalah untung. Orang tua tidak nyari untung, tapi mereka ingin anak-anaknya untung. Mereka tidak mau mengambil resiko kalau seandainya mengikuti keinginan anak-anaknya gagal di masa depan. Jadi kalian harus ngasih target pencapaiannya apa. Contohnya, kalian ngasih target orang tua kalian. Kalau orang tua kalian, mama, papa mengizinkan aku untuk masuk jurusan A, maka aku akan lulus tepat waktu 4 tahun. Atau IPK aku akan 3,00, itu udah paling minimal. Kasih orang tua kalian target. Kenapa harus ditarget sih? Dengan ditarget, orang tua kalian bisa lihat seberapa serius kalian dengan pilihan kalian. Karena kalau kalian semakin serius, resiko mereka untuk rugi akan semakin kecil. Bukan rugi duit ya, tapi rugi saat melihat anak mereka gagal. Karena kalau kalian serius, orang tua kalian akan percaya kalau kalian akan menjalankan perkuliahan dengan baik, dan kalau perkuliahan dijalankan dengan baik, pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula. Yang terakhir dan yang menurut gue paling penting adalah saat kalian membawa semua apa tadi yang gue minta dipersiapkan, kalian harus memiliki cara berkomunikasi yang benar. Maksudnya apa? Yang pertama, kalian harus memilih bahasa yang benar. Jangan belum apa-apa udah ngotot, belum apa-apa udah nyalahin orang tua, belum apa-apa udah nyudutin orang tua. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang negatif. Mana ada investor yang mau diyakinkan dengan cara seperti itu? Yang kedua, pilih timing yang tepat. Jangan emak lu lagi PMS, lu dateng, habis lalu dihajar. Intinya adalah, setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi kalau seandainya kalian merasa pilihan kalian lebih baik ketimbang pilihan orang tua, buktikan hal itu. Buktikan dengan prestasi yang bisa kalian tunjukkan kepada mereka. Yakinkan mereka bahwa pilihan kalian juga bisa membawa kalian kepada kesuksesan. Jika kalian mempraktekkan tips-tips yang tadi udah gua kasih, kemungkinan kalian untuk didukung akan semakin besar, dan orang tua kalian akan bangga sama kalian karena mereka akan sadar kalau anak mereka sudah cukup dewasa untuk menentukan dan mempersiapkan pilihannya. Oke, sampai di sini dulu sharing gue hari ini. Semoga membantu. Ambil yang menurut kalian berguna. Thank you for watching and see you in another story.